A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak? Ya. Pak? Ya. Udah ngopi belum? Ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tentunya kita semua berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apalagi sekarang dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kami seluruh kerabat kerja Cahaya Hati Indonesia mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Semoga Indonesia bisa jaya, memberikan keberkahan bagi rakyatnya, dan juga bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia yang geger zaman. Bu, ya. Pak, ya. Kalau sholat biasanya surat favoritnya apa? Ya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Bapak surat favoritnya apa kalau lagi sholat, Pak? Al-Ikhlas. Aduh, abis Al-Ikhlas apa favoritnya? Anas. Apa lagi? Al-Falaq. Ina aktoina. Subuh ina aktoina. Al-Kausar, Masya Allah. Ya, kita ngomongin surat-surat favorit. Kemarin kita sudah bahas Al-Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq sama An-Nas. Sekarang kita akan membahas surah Al-Ikhlas. Nah, tema besar kita adalah kita akan bicara mengenai ya membantu orang tapi dikhianati dari belakang. Pertanyaan saya, apa sih maksud dari Al-Ikhlas? Apa arti dari ikhlas? Bagaimana kajian tafsir dari surah Al-Ikhlas ini? Apa makna yang ada di dalamnya? Untuk itu sudah hadir bersama kita guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Taufikur Rahman. Silahkan Kiai, fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Amma ba'du, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, juga para ayah bunda yang kita sama-sama ngaji di sini. Ya Allah, Bu, Bapak, jadi mudah-mudahan yang tadi Ustadz David sampaikan, ini kita kalau bahasa pantun saya ada janji di Masjid Andalusia. Cakep. Cakepnya mana? Ketinggalan. Cakep. Ada janji di Masjid Andalusia. Cakep. Ada yang mau ngasih asinan orang Ragunan. Cakep. Kita ngaji di Cahaya Hati Indonesia, semoga terus menjadi tontonan yang memberikan tuntunan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga bersamaan milad dengan NKRI tercinta yang keberapa tahun? 80. Ya Allah, ngemil salat saat naik kereta. Cakep. Menuju ke Mekah ketemu orang Surabaya. Cakep. Kita ucapkan selamat milad untuk NKRI tercinta. Semoga ke depan makin berkah dan tetap jaya. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah. Sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele, jamaah juga udah enggak tahan. Ya maksudnya mau ngaji. Ya kan kelihatan Ustadz David itu di belakang, saya lihat ibu-ibunya udah pada berapa kali ganti kaki. Ya maksudnya dari sila mulai belonjor, kelihatan, nggak apa-apa. Ya oke, jadi kalau tadi tema teman tapi ditolong, akan tetapi dikhianati. Nah ayah bunda rahimakumullah, apa hubungannya dengan Al-Ikhlas di ayat pertama?
Pertama, ayah bunda, al-ikhlas. Berarti kalau makna ikhlas itu, saya gampang nyimpulinnya kalau kata Imam Ghazali, ikhlas itu di mana orang yang sehat di saat dia buang hajat. Buang hajat. Punten ya, ke belakang. Saya nggak nyebut bahasanya buang hajat, nyebutnya tahu kan? Tahu. Begitu dia buang hajat dan apa yang keluar dia nggak longok lagi, itulah ikhlas. Lah, coba aja renungin, bener apa enggak? Iya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan masih kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan, itu berarti belum ikhlas. Iya. Ikhlas gimana saat itu tadi buang hajat, keluar kan nggak mungkin dilihat lagi. Nah itulah ikhlas gambarannya. Apa hubungannya dengan soal ikhlas? Ternyata hubungannya, Bu, saya melihat dengan tema yang diangkat, ditolong tapi malah mengkhianati. Ya Allah, ayah bunda rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu tokoh ulama Nusantara nih, Ustaz David yang harus tahu semuanya. Siapa beliau? Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu tokoh ulama Nusantara yang semasa hidupnya mendapat julukan dari ulama Timur Tengah, Sayyidul Ulama Hijaz. Apa artinya? Panglima ulama sejazirah Arabia. Bayangkan orang Indonesia kelahiran Tanarak Banten tapi semasa hidupnya menjadi panglima ulama di Saudi Arabia. Allah. Kira-kira kalau yang jadi panglima adanya di belakang apa di depan? Di depan. Kira-kira tuh ulama asli Nusantara kita orang Indonesianya bangga apa enggak? Bangga. Nah biar namanya kebagian semua. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang semasa hidupnya pernah menjadi guru besar dan imam rawatib di Masjidil Haram. Allah. Ya, kira-kira Masjidil Haram adanya di Bekasi di Mekah. Nah, ya. Nah, saya cepat lagi. Siapa beliau? Syekh Nawawi. Beliau adalah ulama yang lahir di tahun 1230 Hijriah, wafat 1314 Hijriah. Yang bisa ngulangin termasuk Ustaz David saya kasih bonus. Siapa beliau? Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamat bin Janta bin Masbukil bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Said Umatuddin Abdullah bin Said Ali Nuruddin bin Said Syekh Jumadil Kubro bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah Azumat Khan bin Said Abdul Malik Azumat Khan bin Alwi Amil Faki bin Muhammad Sohaib Mirbat bin Said Ali Kali Kasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainabidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, punya istri Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Kanjeng Muhammad Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang bisa ngulangin? Enggak. Mengutip ungkapan beliau yang beliau tuliskan dalam salah satu karya kitab beliau yang bernama kitab Nasoihul Ibad. Ya, jadi kitabnya banyak Ustaz David. Kurang lebih karya beliau hampir 115 kitab. Saya jalan-jalan ke Mesir, udah ntar waktunya habis, ntar cerita, ntar beliau nanti dah. Intinya dalam kitab Nasoihul Ibad beliau kutip bahasa Nabi. Asharotin tamna'u asrun tanamu asran. Bermula ada 10 surat pencegah 10 malapetaka. Tuh redaksi dalam hadisnya. Bermula ada 10 surat pencegah 10 malapetaka. Mana 10-10-nya? Kita nggak bahas semuanya, takut waktunya nggak kebagian. Masuk ke surat yang hari ini jadi tema inti kita, suratul Ikhlas. Apa kata Kanjeng Nabi? Suratul Ikhlas tamna'un nifaq. Surat Al-Ikhlas mempunyai fungsi yang kalau kita wirid, yang kalau kita bacain, tamna'un nifaq, pencegah penyakit munafik.
Jadi kalau tema kita tadi ditolong tapi dikhianati, kan Masya Allah Bu, naik rakit barang Sarini, sakitnya di sini. Betul apa enggak? Betul. Ya berarti kan punya sikap itu orang munafik, betul apa enggak? Betul. Ya bagaimana? Yang kalau bahasa seninya mah, bila engkau berbicara lain di mulut, Lain di hati. dan bila engkau berjanji selalu engkau ingkari, dan bila kau dipercaya selalu mengkhianatinya. Begitu kata Ikke Nurjanah. Giliran lagu apalah aja. Dipancing. Coba giliran ayat, fazkurullah fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah. Bukan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi surat Al-Ikhlas dibacakan. Jadi kalau ada orang-orang yang punya niat jelek, mempunyai fungsi kata Kanjeng Nabi, mencegah daripada orang-orang yang niat khianat kepada kita. Nah makanya di saat kita dikhianati, dengan kita baca begitu, Allah berikan kelapangan hati yang betul-betul lillah. Boleh saya mantun dulu? Boleh? Boleh. Jadi akhir nih, nganter sekolah arah Pondok Indah. Cakep. Ketemu bapak sekolah dibagi belewah. Cakep. Kalau hati sudah lillah, pasti hasilnya indah. Masya. Tapi kalau nggak lillah, punten yang ada kecewa. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu. Bu. Surah Al-Ikhlas tamna'u nifaq. Jadi surah Al-Ikhlas itu adalah mencegah kita dari penyakit munafik ya. Banyak tuh ulama suka kalau ketemu bacain deh Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas ya. Zikirin misalnya bisa berapa kali gitu. Coba dimaknai. Nah, tadi sudah dibahas awal masih pembukaan ya, pembukaan dari surah Al-Ikhlas. Betul. Nah, ya. Kenapa surah Al-Ikhlas itu begitu penting? Nah, sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, berhubungan dengan tema kita, udah berbuat baik tapi dikhianati orang. Ada yang ngalamin kayak gitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Silakan angkat tangannya yang mau nanya, silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Silakan Ibu. saya Ibu Dewi Trisna mau bertanya. Ya. Kadang saya merasa buat apa saya membantu kalau akhirnya disakiti. Ya. Tapi di sisi lain saya tidak tega membiarkan orang sebut kesusahan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saya David ya. Jadi Bunda Dewi yang bertanya juga ayah bunda yang menyimak, pemirsa Cahaya Indonesia. Jadi jangan punya kita mindset buat apa kalau saya berbuat baik nanti dibalas dengan dikhianati. Jangan begitu. Kenapa Ustadz? Karena kata Quran surat Al-An'am ayat 160. Tuh tandain tuh. Biar kita kemanapun. Kalau boleh saya umpamakan Ustadz David, jadilah kalian laksana luas hati seperti samudra. Samudra kecil apa luas? Nah saking luasnya apa aja di dalamnya ada. Ada yang baik ada nggak? Yang jelek ada nggak? Ada. Tapi walaupun ada yang baik ada yang buruk, jadilah keluas samudra, airnya akan tetap selalu suci mensucikan. Tuh. Mana Ustadz? Kata Quran surat Al-An'am ayat 160 Ibu. 160. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mangja'a bil hasanati falahu asru amsadiha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Allah. Begitu kan Ustaz David? Ya betul. Nah, ya.
Ini anak PTIQ Bu, ya, tapi tetap adik kelas saya. Iya, karena duluan saya selesainya gitu. Nah, tapi udah S3 beliau, luar biasa gitu. Kalau saya ya baru S3-nya ya mohon maaf, kadang-kadang kebanyakan S, kadang-kadang beku begitu. Oke. Nah, itu kata Qur'annya jelas. Dalam konsep berbuat kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa saja yang berbuat kebaikan, maka kata Quran Allah balas dengan 10 kebaikan. Sekalipun kita berbuat baik sama orang yang bakalan nyakitin kita. Jadi tidak ada istilah rugi. Wah, inti jadi ajas manfaat. Enggak. Allah selalu memantau kebaikan kita. Enggak akan luput dari pantauan Gusti Allah. Nah, lantas gimana untuk menghindari dengan baca Al-Ikhlas tuh? Tuh, kita dawamkan Al-Ikhlas. Allah nanti berikan yang sekiranya punya niat buruk sama kita, dengan seleksi alam Allah jauhkan. Sortir. Satu tambahan doa, ini amalin ntar nih. Kalau kita lihat dalam kitab hadis, di kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah, buah karya Said Ahmad Al-Hashimi, urutan hadis ke-250. Yang punya kitabnya boleh dilacak tuh. Bunyinya gini kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyatan adzaaha. Segitu doanya tuh yang lebih baca. Apa artinya? Cakep banget nih. Ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Hindarkan kepadaku min khalilin makirin, dari besti yang pengkhianat. Ya iya. Khalil tuh besti. Oh iya Khalil. Iya. Gitu. Dari besti yang khianat. Yang di depan kita manggut-manggut, tapi belakang ngepelin kayak ilmu belangkon. Tahu nggak belangkon? Iya. Depannya rata nggak? Rata. Tapi belakang gimana? Nah, ini doa begitu Nabi. Yang kata Nabi, in roha hasanatan, apa namanya? Yang kalau bahasanya Allahumma inni a'udzubika min khalilin ainahu taryani. Di depan kita dua matanya manggut-manggut udah kayak sendiku dawu. Tapi di belakang menikam kita dari belakang. Kalau dia lihat keburukan sama kita, selalu diekspos. Dia lihat kebaikan ada diri kita, selalu diumpet-umpetin. Itu Nabi udah baca doa begitu. Makan lesehan ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Kalau tadi Ustadz Taufikur Rahman hadir, dan nanti kita akan bahas ayat kedua dari surah Al-Ikhlas. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa kita harus kita jaga. Betul apa betul Ibu? Tentunya para pejuang-pejuang kita dulu memperjuangkan kemerdekaan kita dengan darah, harta dan nyawanya. Dan tugas kita sebagai generasi penerus untuk bisa mempertahankan dan menjaga kemerdekaan kita serta membangun bangsa kita ini. Betul? Kebetulan kita hari ini lagi ada di Bekasi ya, yaitu Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Ustadz mengkaji surah Al-Ikhlas ayat kedua. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam di rumah Empok Maya. Yang jawab salam mudah-mudahan pada jadi orang kaya. Giliran kaya aminnya kenceng banget. Emang pengen kaya? Pengen kaya ilmu apa kaya duit? Ilmu apa duit? Duit, salah. Dua-duanya. Emang dasar emak-emak disuruh milih diborong semua. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, dan pula yang sama-sama kita hormati, yaitu guru saya tercinta. Beliau adalah orang yang punya nama. Iya, beliau orang punya nama. Kalau nggak punya nama bingung manggilnya. Yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Salik, ya, yang sering dipanggil Bang David. Ya. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini kita mengangkat sebuah tema yang mana tema ini sering terjadi dalam lingkungan kehidupan kita. Bener bener. Orang udah dibaikin malah khianat. Kadang-kadang ada orang model kayak begitu. Di depan kita manisnya udah kayak gula Jawa. Di belakang kita abis kita diles-iles ya ya sama dia ya. Iya. Ada apa kagak orangnya di sini? Ada. Lah mana apa mana? Nur Romani ngomong adanya nafsu banget. Makanya ini menyadarkan kepada kita bahwasanya di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Ayo, bunyinya bagaimana ayat yang kedua? Masya Allah pada apal banget ya surah Al-Ikhlas ya. Iya, nggak dikasih kisi-kisi dia udah apal. Ongkoan emang itu surat favorit. Asal sholat kayak yang dibaca inna ama kulhu. Subuh inna ama kulhu, Zohor inna ama kulhu, Asar inna ama kulhu, Maghrib inna ama kulhu. Pas kan Isya kata malaikat, gua tahu loh. Paling gak inna ama kulhu lagi baik. Ayat yang kedua di dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, yang memiliki arti Allah tempat bergantung dari segala sesuatu. Makanya jadi orang mapok jangan menggantungkan diri kita kepada orang lain. Sebab kenapa? Ujung-ujungnya bakalan kecewa. Iya apa iya? Bergantung kepada jabatan. Bagaimana kalau jabatan itu sudah habis? Nasib kita bagaimana? Nelangsa. Bergantung kepada manusia. Bagaimana manusia itu kalau meninggal dunia? Maka sebaik-baiknya kita menggantungkan diri kita, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terdapat hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon perlindungan, mohonlah kepada Allah. Allah mah demen kepada hambanya yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, mintalah, doalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan doa kalian. Bu, makanya kalau minta sesuatu kepada siapa? Allah. Di rumah nggak ada beras, di rumah nggak ada minyak, gas habis, mintanya sama siapa? Suami. Mintanya kepada Allah. Duit lagi langka, besok ini bayaran bocah sekolah, listrik di rumah udah bunyi nut. Beras habis, minyak goreng habis, gas habis, minta kepada Allah yang kencang mintanya di kuping suami. Ya Pak ya. Iya, minta sama Allah. Makanya cukup menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bakalan kecewa, Bu. Selalu kita berdoa, meminta kepada Allah. Apalagi terlihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu di sini, roman-romannya kalau tengah malam selalu bangun. Kalau tengah malam selalu bangun ngapain? Ngapain, Pak? Ngapain? Sholat. Alhamdulillah yang ngomong sholat dari sebanyak itu satu orang doang. Dalam sholat pun kan kita berdoa. Makanya sholat kan arti bahasa adalah doa. Minta kepada Allah, niscaya Allah akan perkenankan daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, pasti udah pengen nanya ya, tapi nanti pertanyaannya disimpan dulu ya. Bahwa tadi qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allahu somad artinya apa, Bu? Allah tempat bergantung, menggantungkan semua harapan hanya kepada Allah, jangan sama yang lain, Bu. Bu. Oke,
kita akan lanjut lagi dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Kayak rompi saat di Mekah. Ah, kurang semangat. Pakai rompi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Mau duitnya? Fulus mau. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini nanti dapat berkah dari Luwak White Coffee. Oke, Bu, Pak, rahimakumullah. Pertanyaannya disimak, ya. Apa tema kita hari ini? Wah, Ibu duluan. Sini, Bu. Silakan. Nah, Ibu siapa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Nama saya Ibu Yeni. Ibu Yeni, ya. Tahu jawabannya apa? Tema pagi ini Ya. membantu orang tapi dihanatin dari belakang. Betul apa enggak? Naga bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Senang gak, Bu? Alhamdulillah. Ini hadiahnya, tapi jangan lupa potong pajak ya. Nah, iya, biar makin barokah. Bapak Ibu rahimakumullah, mana koin kata cakep boleh? Boleh? Ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Makasih untuk para pemirsa semuanya. Bahasa saya beli mukena dari Andalusia. Jangan kemana-mana, hanya tetap di acara Cahaya Hati Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita membahas surah Al-Ikhlas ayat pertama, kedua sudah dibahas. Sekarang kita masuki ayat ketiga. Kalau yang pertama Qul huwallahu ahad, yang kedua Allahus samad, yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Kembali lagi bersama kita guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman. Silahkan Kiai. Terima kasih. Lam yalid wa lam Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini jamaah yang ada di sini kira-kira hafalnya 30 juz apa juz 30? Tapi dari pancaran wajahnya saya yakin kayaknya hafalan banyak kan hafalan ibu-ibu daripada bapak-bapak deh. Beneran saya buktiin boleh? Boleh. Coba tolong terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid Walam yakul lahu kufuwan ahad. 100 nilainya udah. Wah, Kita coba bapak-bapak. apa? Pak, terusin lagi kayak tadi. Ya. Siap. Tolong terusin. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Pada Allah. 1-0. Benar ini. Ya Allah, betul. Berarti hafalannya pinteran mana? Udah ngalah aja Pak, ngalah. Ya Allah, lam yalid walam yulad. Gusti Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini jangan salah pengertian untuk anak-anak Gen Z. Banyak yang kadang-kadang ini masalah akidah. Kenapa? Banyak yang terprovokasi mengatakan tuh apa namanya anak Tuhan. Di antaranya adalah Nabi Isa. Padahal kata Quran tadi lam yalid walam Yulad. Untuk korelasi ayatnya bisa lihat surat ke-61. Juz 28 ayat ke-6. Tuh, yang nulis jangan ketinggalan. Ya, surat keberapa Bapak Ibu? 61. Juz berapa? 28 ayat 6. Apa kata Qur'annya di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa bin Maryam. Isa wa idz qala dan ketika berkata Isa bin Maryam, Isa putra jangan salah pengertian. Kadang-kadang banyak ibu anak-anak kita yang nggak ngerti mengatakan Isa putra Allah, padahal Isa putra Maryam. Kalau Isa putra Allah panjang urusan. Kenapa Ustaz? Berarti Allah nikah dong. Allah nikah, Allah punya mertua dong. Allah punya mertua, Allah ngelahirin dong. Panjang udah urusan itu. Makanya disingkat langsung ditangkis lam yalid walam
Yulat. Gusti Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Mengajarkan kepada kita untuk ketauhidan yang mantap, yang bahasanya kalau kita lagi sholat, iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. itu paham dan fase, tapi punten praktek di lapangan di saat hati lagi galau. Udah gitu punya besti bukan besti yang soleh lagi. Bu, Pak, ada yang ngajak dah tuh, mohon maaf prakteknya percaya sama yang hal-hal sifatnya kemana, yuk saya ajak ke tempat orang pinter. Kan logikanya kalau yang disebut orang pinter yang datang orang-orang bodoh. Iya benar. Betul apa enggak? Padahal lagi sholat ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi begitu praktek di lapangan karena ketauhidan yang kurang mantap. Ya Allah, iyyaka na'budu punya masalah, wa dukun nasta'in. Bu, Pak, begitu boleh apa enggak? Enggak boleh. Hari ini kita diajarkan. Oleh karenanya pantas kalau tadi di segmen awal saya pinjam bahasa Nabi, surat Al-Ikhlas mencegah dari penyakit-penyakit munafik. Makanya temanya diperuncing menolong tapi dikhianati. Munafik ibu bapak rahimakumullah ini rada berabi ngadepinnya. Kenapa Ustaz? Karena kalau saya analogikan, ini sebenarnya dalam Al-Quran disebutin di surat Fatir ayat ke-32. Ini prakteknya sekarang, punten, ada yang namanya botol isi seliter. Isinya susu. Kira-kira begitu kita minum, seger apa enggak? Seger, haus dahaga hilang. Seliter lagi, ternyata isinya bensin. Iya, bukan buat kita. Mau pulang dari masjid, motor kita mogok. Begitu ngelihat bensin habis, kita buka tuh penutupnya, kita tuangin bensin, jalan apa enggak? Yang ribet seliter, steng-steng nih, nus-nus, setengahnya bensin, setengah susu. Gabung jadi satu. Ini yang rada ribet ngadepinnya. Itulah yang katanya Al-Quran munafik. Nah, siapa yang dawam Al-Ikhlas, dia baca tuh 4 ayat dan sering didawamkan. Bahkan dalam keterangan hadis yang lain, siapa orang yang bisa mampu baca 100 kali surat Al-Ikhlas, lantas sampai akhir hayatnya meninggal dunia, jauh terkena yang namanya siksa di alam barzakh. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, tolong jangan dianggap remeh. Dalam keterangan yang lain, Pak, Bu, kira-kira kita kalau 30 juz baca, kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Berat. Jadi imam begitu Pak. Jangankan 10 juz, satu surat aja kadang-kadang banyak yang enggak kuat. Tapi baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dengan 30 juz Al-Quran. Bisa enggak ngamalin nih kira-kira nih? Bisa apa enggak? Bisa. Ya Allah, baca Quran duduk di taman. Cakep. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Bu, Bu, jadi ya kalau misalnya selesai sholat ya sempetin baca Al-Ikhlas 3 kali. Kayak tadi kata Kiai disebutkan tadi seperti baca 30 juz Al-Quran. Waduh, ibu-ibu dibilang begini besok-besok nggak usah baca Quran banyak-banyak, Al-Ikhlas aja 3 kali. Udah khatam kita. Masya Allah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, seru ya tadi ya kita dengar kajian bersama dengan guru kita Ustadz Taufikur Rahman ya kan. Tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak. Sekarang giliran saya nih yang mau nanya ke ibu-ibu. Bu, kalau lagi ngaca pernah nggak ngeliat di depan kaca kerasa muka kita ada sedikit keriputnya, kerasa nggak Bu? Banyak. Lah memang iya ya, karena apa? Seiring bertambahnya usia kulit itu akan cenderung kering, timbul flek hitam dan juga kerutan. Tapi tenang aja ibu-ibu, saya ada solusinya. Ibu-ibu bisa konsumsi suplemen Nouriskin Ultimate. Nah ini dia ya, yang dimana suplemen ini memiliki kandungan marine protein, kolagen, OPC, SOD, lycopene, green tea, herbal pelembab, hyaluronic acid dan juga vitamin serta mineral.
Noriskin Ultimate juga memiliki manfaat untuk mengencangkan dan mencegah kerutan, menghilangkan flek hitam dan melembabkan kulit. Noriskin Ultimate juga cocok untuk digunakan bagi wanita usia di atas 35 tahun. Jenis kulit kering dan normal serta problem kulit kerutan dan flek hitam. Sangat cocok untuk kulit kering karena hyaluronic acid dalam Noriskin Ultimate dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan, menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit. Sekarang juga hadir, ini dia Noriskin Ultimate New Formula yang telah diproduksi di Indonesia. Memiliki sertifikasi halal dan harga lebih ekonomis untuk perawatan kulit dari dalam. Percayakan pada Noriskin Ultimate dan Noriskin Ultimate New Formula. Kita bahas surah Al-Ikhlas ya. Apa sih yang dimaksud dengan keikhlasan? Kenapa kok nyambung dengan surah yang dinamakan dengan surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ada di 3 surah terakhir. Jadi surah keberapa tuh Bu? 100 berapa? Yang benar. 100 berapa? 114, 113, 100 berapa? Coba PR. 114 tapi ragu ya. Baik, kita akan tanya sama guru kita yang sudah hadir bersama kita, Ustadz Alfian Hidayat, yang akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat keempat dari surah Al-Ikhlas. Apa ayatnya Bu bunyinya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan Ustadz Alfian, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutin nih pembahasan surah Al-Ikhlas. Ayat pertama sudah dibahas, kedua, ketiga pun sudah dibahas. Sekarang yaitu ayat yang keempat. Bunyinya bagaimana Bapak Ibu semua? Pinter anak Bapak ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang memiliki arti dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah berbeda dengan hambanya. Allah maha besar, Allah maha memiliki segalanya. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua ini ciptaan Allah dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ada sebuah syair lagu bunyi kayak begini nih. Allahu Akbar maha besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua. Masya Allah, hobi nyanyi juga gini kan. Alhamdulillah. Allah maha besar, Allah maha segala-galanya. Kita mah hamba yang lemah, bener apa bener? Bener. Semua milik Allah termasuk kita. Ini diri kita, ruh kita milik siapa? Allah. Milik Allah, kan udah jelas-jelas ayat Qur'annya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apal banget ya. Iya. Ongkoan emang sering didengar ya pokoknya. Masal pagi ya kan jam 6 tiba-tiba di musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Itu ibu-ibu lagi nyapu, berhenti. Lagi nyetel TV, matiin. Ada pengumuman siapa yang meninggal. Ih, kuatan ampe ngobrol di warung, diem dulu po, dengerin po siapa yang meninggal po. Sekarang kita denger
Orang yang meninggal diumumin namanya, entar suatu saat nama kita po yang disiarin. Iya apa iya? Kita mah hidup di dunia ada batas waktunya. Allah yang maha hidup, kita mah makhluk lemah, nggak punya daya, nggak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Semua daya dan upaya kekuatan yang kita miliki sampai saat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar kita makhluk lemah, makanya kagak urup. Ngerti urup? Urup, ngerti urup? What is urup? Apa urup? Pantes po. Wah, Masya Allah, kita satu server po. Romani kita BSD. Kagak urup, kagak pantas buat sombong. Bener-bener. Lahir ditolongin sama orang. Entar mati dia ditolongin sama orang. Ada orang sini ketika dia mati dia gali kuburan dewek. Dia pakai kain kapan dewek ada. Kalau ada lah kabur sekampung. Kita semua butuh bantuan orang lain. Ini baru sama orang lain. Terlebih-lebih kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ciri-ciri orang yang sombong itu dia orang udah ditolongin, udah dibantuin, di belakang belajis sama kita. Ngerti belajis? Belajis, what is belajis? Apa? Songong. Songong, Bang David. Iya, katanya. songong. Iya, maklum kita mah orang galengan sawah. Iya, ngomong ya begitu dah, belajis gitu. Iya, ya biar paham gitu maksudnya. Iya. Iya, udah ditolongin, songong sama kita. Lalu bagaimana kita menanggapi hal itu? Bagenin aja udah bagenin. Bagen udah. Selamat datang di kota Bekasi. Lu emang sama-sama satu kampung Lah kita ya? iya. Iya, lo Mustika Jaya sama Cikunir lah, tibang berapa tikungan doang, kanan sama kiri doang. Iya, kalau muter lagi berarti muter-muter. Ya, jadi bahwasanya kita sadar kita makhluk yang lemah, kita semua butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, nyantol kagak ini? Lah kebayangnya nih, wah ke Cikunir belok kanan sama kiri cuma 2 tikungan doang ini katanya. Baik, surah Al-Ikhlas, surah yang sering kita baca, maknanya di dalam adalah diantaranya salah satunya adalah meluruskan makna ketauhidan. Bahwa Allah itu, konsep Tuhan Islam ada Allah itu ahad, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, Allah tidak ada sekufu, Allah tidak punya lawan, Allah tidak punya istri. Jadi kalau ditanya Tuhannya Islam seperti apa? Ya Tuhannya Islam itu ya Al-Ikhlas itu, khalis, bersih. Ya Bu ya, ya kita nggak ada, Allah tidak beranak, tidak diperanakan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, ini ada pendapat yang lainnya. Nah ngomongin tentang makna keikhlasan, tadi udah dibahas sama guru kita Ustadz Alfian Hidayat, udah dia bahas juga dengan Kiai Haji Taufikur Rahman. Sekarang saya kasih kesempatan sama ibu sama bapak yang mau bertanya, silahkan. Masya Allah banyak banget ini. Silakan ibu. Masya Allah. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Nama saya Linda Rusli dari Mutiara Gading Bekasi. Yang saya ingin tanyakan, saya itu punya teman Pak Ustadz. Tetapi teman saya itu tidak mau membantu kakak kandungnya sendiri. Padahal kondisi kakak kandungnya itu sedang sakit. Dan dia itu punya anak yang berkebutuhan khusus. Nah, saya tanyakan bagaimana hukumnya Pak Ustadz. Apakah teman saya itu berdosa karena menolak membantu saudara kandungnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Linda temannya ada gak di sini? Itu ada deh. Islam amat mengajarkan untuk saling tolong menolong. Terutama menolong keluarga dekat, yaitu kerabat. Makanya di Quran kan emang udah jelas-jelas. Yang pertama kali perlu kita tolong atau kita berikan infak, yang pertama itu orang tua. Yang kedua adalah kerabat. Kerabat itu siapa? Orang terdekat dengan kita, yaitu saudara kandung, itu kerabat kita tuh. Ini kadang-kadang mohon maaf kok, ya kadang orang ada model kayak begitu, sama orang lain mah baik banget. Sama saudara dewek itu pelitnya 17 setan. Ada apa kagak? Ada. Mana orangnya? Iya. Iya.
Jadi nyohor di mana-mana. Di keluarga dewek mah ya Allah terkenal banget bakhil pisan. Ini jangan ampe konsep begitu salah. Justru yang pertama kali kita tolong, kita keluarkan infak kita sodako ya, kita berikan sodako atau infak itu pertama orang tua, kedua kerabat. Yang ketiga siapa lagi? Yaitu anak yatim. Yang keempat siapa? Fakir miskin. Yang kelima orang pisapar dalam perjalanan. Begitu runtunannya. Makanya ketika ada orang yang gak mau nolongin saudaranya sendiri, ya Allah ini mah kebangetan. Tuh kalau bahasa kita mah kebangetan. Jangan sampai kita cuek terhadap saudara kandung kita. Apalagi benar-benar dia dulu dari kecil ya kan bareng-bareng sama kita. Kita cuek sama dia, makanya termasuk kayak model kayak begitu. Ini jangan sampai tergolong orang yang zolim terhadap saudara kandung sendiri. Padahal tatkala kita bersedekah kepada orang miskin itu pahalanya cuma satu, yaitu pahala sedekah doang yang didapat. Akan tetapi kalau kita bersedekah kepada keluarga atau saudara kandung kita atau kerabat itu dapat dua pahala, laha ajron. Yang pertama pahala sedekah dan yang kedua pahala menjalin hubungan kekerabatan. Allah. Jangan sampai ya Bu ya. Jadi pertanyaan itu buat pelajaran buat kita semua. Yang terutama kita perhatiin adalah orang tua dan kerabat, yaitu saudara kandung kita. Semoga manfaat. Masya Allah, amin. Makasih banyak Ustadz. Bu, memang banyak gitu ya Bu ya. Yang semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Yang kita ingat orang lain, tapi saudara kita, kakak kita, adik kita susah, nggak kelihatan sama kita. Mungkin bisa jadi pertama mereka nggak pernah minta, kita nggak pernah peduli. Yang kedua adalah mungkin kita ngerasa, udahlah mereka juga nanti juga banyak yang nolong. Padahal sebenarnya tadi kata Ustadz, keluarga tuh nomor satu, orang tua, kakak atau juga adik. Diingetin, makasih banyak Ustadz udah diingetin ya. Tapi ada nggak Bu? Pak, orang yang baiknya sama orang kaya, giliran orang miskin pelitnya banget. Ada nggak begitu? Mana orangnya? Kayaknya ada mulu di sini ya. Astagfirullah. Baik, kita akan lanjutkan lagi surah Al-Ikhlas. Kajian kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, sudah 4 segmen kita jalanin. Tadi kita sudah membahas seluruh ayat dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke 112, 114. Benar ya Ustadz ya? 112 ya? Ada yang ngotot 114 Ustadz. 114 Anas. Itu Anas, 113 Al-Falaq, 112 Al-Ikhlas ya. Jadi 112. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya di segmen terakhir ini silakan angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Trianita. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada doa yang bisa membuat hati kita tetap tenang dan ikhlas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Silakan Ustadz Taufik. Oke, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda. Boleh dilihat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, buah karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau kutip tuh bab tentang ikhlas, nahan emosi dengan satu doa yang Nabi ajarkan. Ya, Ayah Bunda, izin saya bacakan, ikutin ya. Biar pulang dari sini ada oleh-oleh ilmu yang bisa kita amalkan. Jadi ini Bunda, ada doa ada nih saya mau ajarkan, bacakan. Ya, Nabi mengajarkan Allahumma rzuqnal ikhlas. Waj'alna minal mukhlisin. Nah, kita terjemahkan ya. Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepada kami memiliki hati yang ikhlas. Waj'alna
minal mukhlisin. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu mengikhlaskan akan setiap amal ibadah yang kami kerjakan. Nah, ini yang nanya apal nggak tuh? Tuh, jelas nggak barusan tuh? Jelas nggak? Jelas banget udah. Kalau kata orang Bekasi mah ke Kalibata naik mobil bis udah diantak habis. Masya Allah, Bu. Jelas ya? Doanya apa tadi? Allahumma rzuqna ikhlas waja'alna minal mukhlisin. Tadi tanya suami biar paham tuh. Apa pelajaran doa tadi? Allahumma. Apa udah Allahumma aja. Astagfirullah. Siapa yang mau nanya angkat tangannya silakan. Iya, mana nih? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Asmini Penyalai dari Mutiara Gading Timur. Ya, Bu. Yang mau saya tanyakan, saya punya sahabat yang pernah saya bantu. Ya. Tapi di belakang saya dikhianati dan dijatuhkan. Bagaimana untuk menguatkan hati ini? Biar tidak dendam. Ya, benar. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Alfian, gimana hatinya tidak dendam pada saat udah membantu orang tapi malah dikhianatin? Silakan, Fadl. Ibu ketika itu terjadi, kira-kira ibu ikhlas atau tidak? Saya nanya sama Ono. Ini ngapain yang pada jawab yang lain? Romannya kepo banget. Jujur Ustadz, antara iya sama tidak. Terdapat hadis baginda Nabi Muhammad SAW, afdolul fadoil. Ini buat menguatkan kita yang mana kita pernah dizolimi. Hal itu bukan hanya terjadi oleh ibu, mungkin di antara kita pun pernah mengalaminya. Ataupun mungkin saya yang ngomong ini pernah ngalamin seperti itu. Afdolul fadoil kata Nabi, yang paling utama dari yang utama. Tuh luar biasa atau tidak? Yang paling utama dari yang utama. Salah satunya adalah watasfaha amman zolamaka. Yaitu kamu memaafkan kepada orang yang telah menzolimimu. Emang ini rada berat, Po? Ini rada berat ini. Kita dizolimin tapi kita maafin tuh orang yang udah ngezolimin sama kita. Kira-kira gampang apa susah? Emang apa susah? Wah, apalagi mama mengedumelnya sampai sebulan. Yang dumel mulu pokoknya mengedumel. Tapi kalau kita ini sampai bisa ngejalanin kayak begitu, kita termasuk orang yang paling utama dari yang utama. Makanya kan, tatkala kita minta pertolongan kepada Allah, yang pertama itu bukan dengan sholat. Wasta'inu bisobri wasolah. Minta pertolongan kepada Allah yang pertama dengan sabar. Ini memang ngucapin sabar itu gampang. Tapi ngejalanin yang sulit. Ngejalanin luar biasa. Sabar itu kalau kita bilang sama orang nih lagi jolimin, sabar ya Po, enak lu mau ngomong sabar doang. Coba lu rasain dah yang gue rasain. Kadang-kadang begitu Po ya. Tapi kalau kita mampu sabar dan ikhlas, ini termasuk hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menjadi penolong di setiap perbuatan. Ketika ibu sabar dan ikhlas atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap ibu, itu akan ada hadiah dari Allah yang amat luar biasa. Makanya ketika kita dizolimi nih, nggak usah pakai repot-repot kita balas, nggak usah. Justru salah satu waktu mustajabnya berdoa, yang mana ketika kita berdoa Allah ijabah doa kita, yaitu ketika kita dizolimin. Ketika ada orang yang zolim sama kita, angkat tangan Po, minta sama Allah. Ya Allah gampangin urusan saya, murahin rezeki saya ya Allah. Saya pengen haji biar gampang pergi haji. Saya pengen umroh ya Allah, mudah-mudahan diumrohin sama Kiai Pantun.
Ya Robbal. Ya sebelum ibu-ibu saya duluan. Ya minta sama Allah karena itu waktu mustajabnya berdoa. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bu. Bu. Kalau disakitin sama orang, dikhianatin sama orang, ya padahal kita udah bantu, kira-kira itu ikhlas apa enggak kesimpulannya? Kesimpulannya kalau ngerasa sakit ikhlas apa enggak? Udah ikhlas belum? Udah ikhlas belum? Yang jawab bukan saya ya. Karena saya juga ngalamin kayak gitu. Ya, kalau kita disakitin sama orang udah kita bantu, berarti maaf diri saya sendiri. Ya, diri saya sendiri berarti belum karena lillahi ta'ala. Wajar sakit hati, tapi mestinya lurusin niat. Urusan gue bukan sama lu, urusan gue sama Allah. Sama kayak tadi kata Kiai tadi di awal, seperti orang buang hajat, kagak ditengok, kagak dilihat, kagak diminta balik. Ada yang minta balik? Ada, namanya juga udah ikhlas dibuang ya Bu ya. Bu, Pak, Pak, setuju ya? Udah gak usah nanya. Silakan yang mau nanya siapa, angkat tangannya lagi. Mana nih? Udah, oke, udah. udah, jangan nanya lagi. Masya Allah. Baik, hari ini kita begitu begitu beruntung karena dikaji sebuah ilmu tentang keikhlasan dan juga kita mengkaji sebuah surat yang namanya surah Al-Ikhlas. Surah yang sering kita baca tetapi tidak jarang di antara kita yang tidak paham makna dari suratnya. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan untuk itu di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa. Dan semoga Allah beri keberkahan bagi kita dan ilmu yang tadi diberikan guru kita benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kepada Al-Mukarram, Al-Ustaz Taufikur Rahman kami persilahkan. Silakan Ustaz. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita tengadakan kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, kami berlindung padamu. Jauhkan kepada kami dari teman yang memiliki hati yang berkhianat. Ainahu taroyana wa qalbuhu yar'ana. Kedua matanya kelihatan tunduk dan patuh kepada kami. Tapi hatinya menikam kami dari belakang. In ro'a hasanatan dafanaha wa in ro'a sayiatan adha'aha. Di saat dia melihat kebaikan yang ada pada diri kami, selalu dia menyembunyikannya. Tapi di saat mereka melihat keburukan yang ada pada diri kami, selalu mereka membeberkannya. Hindarkan kami dari teman yang seperti itu ya Allah. Allahumma rzuqnal ikhlas wa ja'alna minal mukhlisin. Anugerahkan rezeki kepada kami memiliki hati yang ikhlas dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu mengikhlaskan akan setiap amal ibadah yang kami kerjakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Dan alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita belajar mengenai surah Al-Ikhlas, di mana di sana kita diajarkan bahwa konsep Islam, konsep Tuhan dalam Islam ada Allah itu Esa, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, Allah tempat kita meminta dan tidak ada yang sekufu dengan Allah. Dan yang kedua kita bicara tentang makna ikhlas sendiri dalam konsep niat. Niat itu harus didasarkan hanya lillahi ta'ala. Ikhlas khalis bersih hanya kepada Allah. Dan tanda-tandanya adalah diantaranya pada saat kita melakukan sesuatu, kita tidak mengharapkan imbalan dari makhluk. Kita tidak terlena dengan pujian, kita juga tidak terlena dengan hinaan oleh orang tersebut. Karena semua urusan kita hanya kepada Allah. Tidak disebut-sebut, tidak diingat-ingat. Yang kita ingat hanya Allah. Karena semua yang diberikan Allah datang dari Allah. Kemampuan kita menolong juga datangnya dari Allah. Semoga apa yang diberikan pada kesempatan kali ini bagi kita, ilmu bermanfaat ini, tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat kita wafat, kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah.
Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu